Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jurnal Horor. Dalam kesempatan ini, Jurnal Horor akan mulai sebuah cerita horor dari Afrija Maulana dari cermenbu.com. Nanti linknya dicantumkan di kolom deskripsi ya, biar kalian langsung cek cerita horornya di Afrija Maulana di cermenbu.com. Gak usah panjang lebar, kita langsung masuk cerita. Di gelap malam yang sunyi, tepatnya di malam Jumat Kliwon, aku berjalan sendirian melewati jalanan desa yang sangat sepi. Aku baru saja pulang dari rumah temanku yang berada di desa sebelah. Aku berjalan santai menikmati suasana malam yang indah itu. Tampak bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam menggantikan lampu jalanan yang telah padam. Tampak juga pintu rumah warga yang sudah tertutup rapat. Ketika sedang berjalan santai menikmati suasana malam itu, aku melihat dari kejauhan seorang penjual sate keliling sedang duduk di bawah pohon beringin yang besar. Apa yang dilakukan penjual sate itu ya? Sekarang kan sudah malam banget, gumamku sambil berjalan menuju ke penjual sate itu. Sesaat kemudian, penjual sate itu menengok kepadaku sambil tersenyum tipis membawa sebuah kipas sate. Entah karena langkah kakiku yang keras ataupun hal yang lainnya, sehingga ia menengok kepadaku. "Mas, monggo pinara?" ujar penjual sate itu. "Ya pak, mau beli sate berapa tusuk mas?" "15 tusuk saja pak," jawabku. "Ya mas, monggo duduk dulu," jawab penjual sate itu. Aku pun kemudian segera duduk di sebuah kursi kayu yang sudah disediakan oleh penjual sate itu. Kursi itu nampak rapuh dan usang. Ketika aku duduk di kursi itu, aku merasakan hal yang aneh. Aku merasakan ada hal-hal negatif di sekelilingku. Tapi aku tak memperdulikan hal itu. Sesaat kemudian, penjual itu mengambil 15 tusuk sate dan lalu membakarnya di atas tumpukan arang. "Pak, kenapa Bapak masih di sini?" tanyaku mencairkan suasana. "Ini, dagangan saya masih banyak, Mas. Tapi sekarang sudah malam, Pak. Jalanan juga sudah sepi," jawabku. "Iya, mau gimana lagi mas?" jawab bapak tukang sate itu. "Bapak apa tidak takut sendirian di sini?" "Tidak sama sekali mas, sudah terbiasa di sini," jawab lagi bapak sate itu. "Di sini tempatnya juga sepi loh pak," jawabku. "Saya biasanya jualan di sini mas," jawab dari tukang sate itu. "Udah sering juga kok lihat Mamedi di sini," jawabnya lagi. "Hah, Mamedi?" jawabku. "Iya mas, penunggu pohon ini." "Loh, emangnya pohon ini ada Mamedinya pak?" lanjutku. "Ada mas." "Emang bapak pernah lihat apa?" jawabku kembali. Bapak bawa kipas sate," katanya lagi. "Waduh, angker juga ya pohon beringin ini," jawabku. "Ya mas, beberapa hari yang lalu ada seorang bapak-bapak jadi korban tumbal dari pesugihan yang ada di pohon ini," jawabnya. "Berarti semua warga desa sudah tahu dong kejadian itu ya pak?" jawabku. "Ya, beberapa ada yang tahu, ada juga yang tidak. Tapi jasadnya tak ada yang tahu," jawabnya lagi. "Hah? Berarti jasad bapak-bapak itu masih di sekitar pohon ini pak?" jawabku. "Iya mas. Bapak-bapak bawa kipas sate itu emang gimana pak ciri-cirinya?" "Bapak juga kan bawa kipas sate," jawabku. Lantas penjual itu pun terdiam bisu tanpa sepatah kata pun, seperti tak ingin menjawab pertanyaanku. Pandangannya hanya fokus melihat sate sambil membakarnya terus membolak-balikan sate itu. Beberapa menit kemudian aku mencium bau gosong dari arah penjual itu. "Apakah satenya gosong?"
Tanyaku dalam hati. Pertanyaan yang terlintas dalam benakku. Bulu kuduku mulai berdiri. Namun ketika aku berdiri melihat sate itu pun masih berwarna putih pucat, seperti belum terbakar sedikit pun. Malam semakin larut, kurang lebih jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun mulai mengantuk. Selang beberapa saat, penjual sate itu memanggilku. "Mas, satenya sudah jadi," ujarnya. Sebuah bungkusan hitam diberikan kepadaku dari penjual sate itu. "Berapa, Pak?" Tanyaku. 17.000 saja, Mas," jawabnya. "Ini Pak uangnya," lanjutku. Setelah itu, aku segera pergi dari tempat itu. Aroma satenya terasa menarik perhatian hidungku. Aromanya yang enak membuatku ingin memakannya di tempat itu sekarang juga. Namun, hari sudah larut malam dan aku tidak bisa berlama-lama di situ. Ketika dalam perjalanan, sate yang ada dalam bungkusan hitam yang kubawa makin lama makin terasa ringan seperti daun. Aku mulai curiga dengan isi sate itu. Aku pun membukanya. Ketika aku membukanya, aku terkejut. Bukan main. Ternyata isinya itu bukan sate, melainkan daun-daun kering, dan itu membuat aku terkejut. Dengan spontan, aku menjatuhkannya. Aku semakin bingung dengan hal itu, dan ketika aku menengok ke belakang, aku sudah tidak melihat lagi penjual sate itu. Aku mau tak mau dibuat terkejut dengan kejadian itu. Badanku gemetar tidak karuan. Tak kusangka, aku dari tadi duduk di bawah pohon beringin menunggu hal yang tak berguna. Waktuku terbuang sia-sia. Memang dari awal perasaanku tidak enak dengan penjual sate itu. Lantas aku kemudian lari terbirit-birit pergi dari tempat itu. Aku berlari kencang tanpa melihat sekelilingku. Pandanganku hanya fokus ke depan. Suasana malam yang tenang berubah menjadi malam yang sangat menyeramkan. Baru pertama kali ini aku merasakan hal seperti ini. Ketika sampai di depan gerbang rumah, ibuku menungguku di kursi depan sambil duduk manis. "Dari mana saja, Lek? Sudah malam kok keluyuran," kata ibuku. "Maaf, Bu, tadi aku ketemu hantu bapak-bapak, Bu," jawabku sambil gemetar ketakutan. Kamu ini ada-ada saja." "Serius, Bu, tadi di pohon beringin ada hantu bapak-bapak penjual sate." "Ya sudah, terserahmu. Buruan cuci kaki, terus pergi ke kamarmu. Sudah larut malam ini." "Ya, Bu," jawabku. Aku segera masuk ke dalam rumah dan segera melaksanakan apa yang diperintahkan ibuku tadi. Dan setelah itu, aku pergi ke kamarku dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku tidur di balik selimut dan memikirkan kembali kejadian tadi. Tak kusangka, bapak penjual sate tadi yang kutemui adalah hantu. Aku mencoba untuk melupakan semuanya. Aku berharap malam ini bisa bermimpi indah. Setelah beberapa saat, terdengar suara ketukan di depan pintu kamarku. Aku tak berani membukanya, karena kupikir itu adalah hantu yang kutemui tadi di pohon beringin itu. Ketukan itu makin lama makin keras. Aku hanya bisa bersembunyi di bawah selimut sambil berkeringat dingin. Selang beberapa menit, suara ketukan itu menghilang. Namun, aku merasa udara di kamarku terasa dingin sekali. Entah bagaimana bisa udara di kamarku dingin, padahal kamarku ruangannya tertutup. Namun, ketika aku membuka selimutku, sekali lagi aku dibuat terkejut bukan main. Kini aku berada tepat di bawah pohon beringin yang kutemui tadi. Aku pikir ini adalah mimpi, tapi ketika aku mencubit lenganku,
Itu terasa sakit. Aku semakin dibuat bingung dengan hal itu. Pikiranku campur aduk jadi satu antara bingung, cemas, dan takut. Aku hanya duduk terdiam, badanku gemetar tidak karuan. Dari jarak jauh nampak hantu penjual sate keliling yang kutemui tadi datang menghampiriku sambil membawa kipas sate. Ia berjalan perlahan-lahan sambil tersenyum tipis ke arahku. Matanya merah seperti darah. Semakin dekat hantu itu, semakin berdegup kencang jantungku. Wajah penjual itu penuh dengan luka sayatan. "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" tanyaku, ketakutan sambil duduk di bawah pohon beringin itu. "Kuburkan jasadku," jawab hantu itu. Maksudnya?" "Kuburkan jasadku." "Di mana jasadmu?" kataku sambil ketakutan. Hantu penjual sate keliling itu kemudian diam sambil menunjuk ke arah pohon beringin yang ada di belakangku. Lantas, aku makin bingung dengan hal itu. Ketika aku berkedip, hantu penjual itu hilang dalam sekejap tanpa jejak. Aku kemudian pergi ke arah pohon beringin itu. Dan benar saja, ada sebuah mayat yang ditutupi oleh daun pisang kering. Mataku melotot melihat mayat itu. Aku sontak teriak kaget. "Tolong! Tolong!" teriakku lantang. Tak lama kemudian datang dua bapak-bapak yang sedang ronda malam. Mereka bernama Pak Yadi dan Pak Doni. "Ada apa, Nak? Malam-malam kok teriak-teriak?" kata Pak Yadi. "Pak, di balik daun pisang kering itu ada mayat," jawabku sambil gemetaran. Yang serius kamu?" "Iya Pak, serius." "Coba cek dulu Pak Yadi, barangkali benar kata anak ini," ujar Pak Doni. Pak Yadi dan Pak Doni pun segera mengeceknya. Ketika mereka membukanya, benar saja. Mereka dikejutkan dengan mayat yang sudah tergeletak membusuk. "Astagfirullahaladzim," kata Pak Yadi dan Pak Doni itu bersamaan. "Pak Yadi, cepat hubungi polisi," kata Pak Doni. Pak Yadi pun segera menelpon polisi dan menjelaskan TKP tersebut. Malam semakin larut, kurang lebih jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Kami bertiga hanya bisa terdiam dan menunggu polisi datang. Selang beberapa menit, Pak Yadi menyuruhku pulang karena malam sudah sangat larut. Aku pun segera pulang dari tempat itu. Ketika aku sedang berjalan, aku melihat beberapa mobil polisi melaju menuju arah TKP. Aku pun lega akan kejadian itu. Dari kejauhan, tepatnya di bawah lampu jalanan yang mati, tampak hantu penjual sate keliling itu sambil memegang kipas sate sedang melambaikan tangannya sambil tersenyum kepadaku. Aku pun senang akan kejadian itu. Ku balas senyum tipis ke arahnya, dan akhirnya hantu itu pergi menghilang dalam sekejap. Aku segera pulang ke rumah dan menceritakan semua kejadian tadi kepada ibuku. Nah, itulah sebuah cerita dari Afriza Maulana dari cerpen.com. Nanti link cerita dicantumkan di kolom deskripsi ya. Kita benar-benar berdampingan sama mereka, makhluk tak kasat mata, dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang belum bisa dipecahkan secara logika. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya, yang sudah like, comment, dan share juga. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor dan seram lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.